Kisah nyata horor pesugihan warung sop ayam tetangga iri benci kepadaku. Di sebuah desa kecil bernama Desa Harapan, terletak di antara perbukitan hijau yang subur, kehidupan berjalan lamban namun penuh kehangatan. Rumah-rumah sederhana terbuat dari bambu dan tanah liat, dengan atap rumbia yang melindungi penduduk dari hujan tropis yang sering turun. Suara gemericik air dari sungai yang mengalir di sebelah desa menjadi latar belakang yang menenangkan. Sementara aroma masakan tradisional tercium dari berbagai warung yang berjejer di sepanjang jalan setapak. Di tengah desa ini, terdapat sebuah warung kecil yang dikelola oleh Mbak Rita, seorang wanita berusia awal 30-an. Dia memiliki wajah oval dengan kulit sawo matang, dan senyumnya yang hangat mampu menyentuh hati siapapun yang datang. Rambutnya panjang, sering diikat rapi dengan pita sederhana, mencerminkan sifatnya yang disiplin dan penuh perhatian. Rita dikenal sebagai sosok yang baik hati, selalu siap membantu tetangga dan teman-temannya, terutama dalam hal memasak. Dia menyajikan masakan rumahan yang lezat, seperti nasi goreng, sop ayam, dan berbagai kue tradisional yang selalu laris manis. Namun, di balik senyumnya yang tulus, ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Di sebelah rumahnya, Ibu Sari, seorang wanita parubaya dengan sifat cemburu, sering mengamati Rita dengan tatapan penuh kebencian. Meskipun tidak ada yang pernah melihatnya berbuat jahat, desas-desus tentang kecemburuan Ibu Sari beredar di kalangan penduduk desa. Dia adalah sosok yang selalu merasa kurang beruntung, dan melihat Rita yang bahagia dan sukses hanya membuatnya semakin frustrasi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga keemasan, Rita sedang menyiapkan makanan untuk warungnya. Dia mendengar suara anak-anak bermain di luar, tawa mereka mengisi udara dengan keceriaan. Namun, hatinya tersentuh oleh perasaan was-was yang tidak bisa dia jelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, dia mulai merasakan keanehan dalam hidupnya. Kesehatannya menurun, dia sering merasa pusing dan lelah, bahkan saat bangun tidur. Di sisi lain, kedua orang tuanya yang tinggal bersamanya juga mengalami masalah kesehatan yang misterius. Ibu Rita sering mengeluh sakit kepala, sementara ayahnya tampak lemah dan tidak bersemangat. Rita berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya masalah biasa, tetapi semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin mengganggu. Dia sering terbangun di malam hari oleh mimpi buruk yang menghantuinya, memperlihatkan bayangan gelap yang mengejarnya. Nyatanya, kegelisahan ini mulai mengganggu kebahagiaan yang selama ini dia miliki. Sewaktu dia melayani pelanggan di warung, Rita memperhatikan perubahan sikap tetangganya. Beberapa orang mulai menjauh, menghindari tatapan mata Rita yang ceria. Dia merasa seperti ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Di tengah kesibukan, dia mendengar percakapan dua orang pelanggan yang membahas rumor tentang pesugihan, praktik mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak biasa. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi kata-kata itu menusuk telinga Rita seperti duri. Katanya, ada orang yang mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan sesuatu, ujar salah satu pelanggan, menatap Rita seolah dia adalah subjek yang dimaksud. Kecemasan mulai menggerogoti Rita. Dia tidak pernah percaya pada hal-hal semacam itu, tetapi saat dia menoleh ke arah Ibu Sari, dia melihat senyuman sinis di wajahnya. Dalam hati, Rita merasa tertekan, seolah semua mata di desa menilai dan mengawasinya. Di saat-saat seperti itu, dia merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana dan penuh kebahagiaan tanpa intrik dan kecemburuan. Saat hari beranjak malam, Rita pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh. Dia berusaha menghibur dirinya dengan memikirkan kebahagiaan keluarganya, tetapi bayang-bayang kegelapan yang mengintai membuatnya sulit untuk tidur. Dia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit, dan merasakan ketakutan yang semakin mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan latar belakang desa yang tenang dan kehidupan yang tampak normal, ini membuka jendela ke dalam kehidupan Mbak Rita. Sebuah kehidupan yang dipenuhi harapan, namun diwarnai dengan rasa cemas dan ancaman yang tak terlihat, menandai awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari di Desa Harapan mulai terasa berat bagi Mbak Rita.
Meskipun matahari bersinar cerah di langit, suasana hatinya gelap dan penuh ketidakpastian. Dia merasakan perubahan pada tubuhnya, pusing dan lelah yang terus-menerus menghantuinya, seolah ada beban berat yang tak terlihat menggerogoti energinya. Keluarganya juga tidak lepas dari dampak ini. Ibu dan ayahnya, yang biasanya aktif dan riang, kini lebih banyak terbaring lemah di tempat tidur, mengeluh tentang sakit yang tak kunjung reda. Suatu pagi, saat Rita sedang mengatur warungnya, dia dikejutkan oleh suara ketukan di pintu. Ibu Sari muncul, wajahnya tampak tegang dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Rita, kita perlu bicara," katanya, suaranya penuh nada menuduh. Rita merasakan jantungnya berdebar, tetapi dia berusaha tetap tenang. "Silakan masuk, Bu Sari. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya, berusaha menghindari ketegangan yang mengalir di antara mereka. Ibu Sari melangkah masuk, menutup pintu dengan sedikit kasar. "Kau tahu, Rita, banyak orang berbicara tentangmu. Mereka bilang kau telah melakukan sesuatu untuk mendapatkan semua ini," ujarnya, menunjuk ke sekitar warung yang ramai. Rita merasa marah dan bingung. "Maksud ibu?" tanyanya, berusaha menahan nada defensif. "Orang-orang bilang kau melakukan pesugihan. Kau pasti membuat kesepakatan dengan roh jahat untuk mendapatkan semua keberuntungan ini." Ibu Sari menuduh dengan nada sinis, matanya menyala dengan niat yang tidak baik. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, membuat Rita terdiam sejenak. Dia tidak pernah menganggap hal tersebut, dan tuduhan itu sangat menyakitkan. "Itu tidak benar. Saya hanya bekerja keras untuk keluarga saya," jawabnya, berusaha mempertahankan diri. "Tapi semua ini tidak mungkin datang tanpa harga. Hati-hati, Rita. Tidak semua orang menyukai keberuntunganmu. Suatu saat, kau akan membayar untuk semua ini." Ibu Sari memperingatkan sebelum pergi, meninggalkan Rita tertegun di tempatnya. Setelah pertemuan itu, ketakutan menyelimuti Rita. Dia mulai memperhatikan lingkungannya dengan lebih saksama. Beberapa tetangga mulai menjauhinya, menghindari interaksi, dan bisikan di belakang punggungnya semakin kencang. Ketika dia pergi ke pasar, dia merasakan tatapan penuh curiga dari orang-orang di sekitarnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Di malam hari, saat Rita berbaring di tempat tidurnya, mimpi buruk kembali menghantuinya. Dia terbangun berkali-kali, berkeringat dingin, merasakan ketakutan yang membara. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan gelap mengejarnya, dan saat dia berusaha melarikan diri, dia merasa terjebak dalam kegelapan yang pekat. Setiap kali dia mencoba berteriak, suaranya tak terdengar. Dalam keadaan terjaga, dia menyadari bahwa ketakutan ini bukan hanya mimpi, tetapi sebuah pertanda akan sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, saat dia sedang menyiapkan makanan di warung, dia bertemu dengan seorang nenek tua yang dikenal di desa. Nenek itu, dikenal sebagai Mak Minah, sering dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Rita merasa ada yang menariknya untuk bertanya. "Mak Minah, apakah Anda mendengar tentang pesugihan?" tanya Rita dengan suara bergetar. Mak Minah menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca pikirannya. "Pesugihan bukanlah jalan yang mudah, Nak. Banyak orang mencari jalan cepat untuk kekayaan, tetapi harga yang harus dibayar seringkali lebih besar dari yang mereka bayangkan," jawabnya. Suara nenek itu bergetar, membawa aura misteri. Rita merasakan ketakutan yang semakin dalam. Dia tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang gelap, tetapi keputusannya untuk membantu keluarganya semakin meningkat. "Tapi bagaimana jika seseorang terpaksa melakukannya?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Setiap keputusan ada konsekuensinya, Nak. Jika kau memilih jalan itu, kau harus siap dengan semua akibatnya," Mak Minah memperingatkan, menatapnya dengan penuh arti. Setelah pertemuan itu, pikiran tentang pesugihan terus mengganggu Rita. Dia mulai melihat semua masalah yang dihadapinya dan keluarganya sebagai pertanda. Apakah ini saatnya untuk mempertimbangkan jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya? Apakah dia harus mengambil risiko untuk menyelamatkan keluarganya? Saat malam tiba, Rita terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang terjadi.
Dia merasakan konflik batin yang hebat. Di satu sisi, ada keinginan untuk melindungi keluarganya dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ada ketakutan akan konsekuensi yang mungkin datang dengan keputusan itu. Dalam kegelapan malam, saat bintang-bintang bersinar redup di luar, Rita tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia berdiri di ambang sebuah keputusan yang bisa mengubah segalanya. Setelah pertemuan menggugah dengan Makminah, ketakutan dan keputusasaan mulai menyelimuti hidup Mbak Rita. Setiap malam, dia terbangun dalam keringat dingin, terbayang pada bayangan gelap yang seolah mengawasi setiap gerakannya. Dia merasa terjebak dalam pusaran ketidakpastian, kesehatan keluarganya semakin memburuk, dan bisikan tentang pesugihan semakin mengganggu pikirannya. Dalam hati, dia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan. Suatu sore, saat warungnya mulai sepi, Rita memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pesugihan. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati seorang pemuda di desa yang dikenal sering terlibat dalam hal-hal gaib. Namanya Sandi, seorang pemuda berusia 25 tahun yang memiliki aura misterius. Rita menemukan Sandi duduk di tepi sungai, menggambar di atas tanah dengan tongkat kayu. "Sen, bisa bicara sebentar?" tanya Rita, suaranya bergetar. Sandi menatapnya, lalu mengangguk. "Ada apa, Mbak Rita? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu," katanya, dengan nada penuh perhatian. Rita menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku mendengar tentang pesugihan dan, aku butuh tahu lebih banyak. Bagaimana orang bisa melakukannya?" Sandi terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya. "Pesugihan itu berbahaya, Mbak. Banyak orang menginginkannya karena janji kekayaan instan, tetapi mereka tidak siap untuk membayar harga yang harus dibayar." "Harga?" tanya Rita, penasaran meskipun hatinya bergetar. "Ya, biasanya, seseorang harus memberikan tumbal. Itu bisa dalam bentuk sesuatu yang berharga, atau bahkan nyawa. Banyak yang tidak pernah kembali setelah membuat kesepakatan itu," Sandi menjelaskan, matanya serius. Mendengar ini, Rita merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun, di dalam dirinya, ada rasa putus asa yang semakin menguat. "Tapi jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluargaku, aku siap melakukan apapun," katanya, suaranya tegas, meskipun hatinya bergetar. Sandi menatapnya dengan cermat. "Jika kau serius, ada dukun terkenal di desa tetangga. Dia bisa membantumu, tetapi hati-hati. Setiap keputusan ada konsekuensinya." Setelah pertemuan dengan Sandi, Rita merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dia pulang dengan perasaan campur aduk, tetapi dalam hatinya, keputusannya semakin bulat. Dia harus membantu keluarganya, apapun risikonya. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Rita duduk di teras rumah, merenungkan semua yang terjadi. Dia bisa mendengar suara angin berbisik, seolah memperingatkannya akan bahaya yang mengintai. Namun, saat dia memikirkan wajah kedua orang tuanya yang sakit, rasa putus asa mengalahkan ketakutan. Dia tahu bahwa dia harus pergi mencari dukun itu. Keesokan harinya, Rita bangun lebih awal, mempersiapkan diri untuk perjalanan ke desa tetangga. Dia mengemas beberapa makanan dan air, serta membawa beberapa barang berharga sebagai persembahan. Dalam hati, dia berharap bahwa ini akan menjadi langkah awal untuk mengubah nasibnya. Perjalanan ke desa tetangga tidaklah mudah. Jalan setapak yang berliku-liku dipenuhi bebatuan dan akar pohon, membuatnya harus berhati-hati saat melangkah. Namun, semangatnya tidak surut. Setiap langkah terasa seperti sebuah harapan baru untuk keluarganya. Sesampainya di desa itu, Rita merasa cemas. Dia bertanya kepada penduduk setempat tentang dukun yang disebutkan Sandi, dan mereka menunjukkan rumah sederhana di pinggir desa. Saat dia mendekati rumah itu, hati Rita berdebar kencang. Dia melihat dukun itu, seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwanya. Dukun itu mengenakan kain putih yang sederhana, dan aura misterius mengelilinginya. "Masuklah, anakku," katanya dengan suara lembut,
tetapi ada nada tegas di dalamnya. Rita melangkah masuk, dan suasana di dalam rumah itu terasa berat. Dukun itu mengamati Rita dengan seksama. "Apa yang kau cari, anakku?" tanyanya. "Bu Dukun, saya ingin melakukan pesugihan. Saya butuh kekayaan untuk menyelamatkan keluarga saya," jawab Rita, suaranya bergetar. Dukun itu mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan tanda-tanda keprihatinan. "Pesugihan bukanlah jalan yang mudah, Nak. Setiap kesepakatan harus ada tumbalnya. Apa kau siap dengan konsekuensinya?" Rita merasa jantungnya nyaris berhenti. Dia tahu apa yang diinginkannya, tetapi membayangkan tumbal membuatnya ragu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suara penuh harap. Dukun itu mengeluarkan beberapa benda ritual dari lemari. "Kau harus memberikan persembahan yang sesuai. Sediakan makanan, bunga, dan sesuatu yang berharga bagimu. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan ritual," jelasnya, sambil menyiapkan altar kecil di sudut ruangan. Ketegangan mulai menyelimuti Rita saat dia memahami betapa seriusnya keputusan yang diambilnya. Dia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan, tetapi saat memikirkan keluarganya, keputusan tersebut tampak semakin mendesak. Dia mengangguk dengan tegas. "Saya siap." Saat malam tiba, Rita kembali ke rumah dukun dengan segala yang dibutuhkannya untuk ritual. Dia merasakan ketegangan yang menyelimuti hatinya. Begitu tiba di sana, suasana menjadi semakin mencekam. Dukun itu memimpin ritual dengan suara rendah, membacakan mantra-mantra yang membuat bulu kuduk Rita merinding. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini berhasil. Namun, saat lilin dinyalakan dan aroma dupa mulai memenuhi ruangan, Rita merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara angin di luar mulai terdengar lebih keras, seolah ada kekuatan yang sedang menunggu. Ketegangan semakin meningkat saat dukun itu memintanya untuk menyiapkan tumbal. Saat itulah, gelombang ketakutan menyelimuti Rita. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan gelap yang sering menghantuinya kini terasa semakin dekat. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa jalan yang dipilihnya tidak hanya berisiko, tetapi juga mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati berdebar, dia bersiap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Rasa harapan bercampur dengan ketakutan, menyadarkan Rita bahwa dia kini semakin terjerat dalam jaring yang rumit dan gelap, dan tidak ada jalan mundur. Malam itu, suasana di rumah dukun terasa menegangkan. Rita duduk di depan altar yang dipenuhi persembahan, makanan, bunga, dan barang-barang berharga yang dia kumpulkan dengan penuh harapan. Lilin yang dinyalakan bergetar karena hembusan angin malam, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Dukun itu, dengan wajah serius dan tatapan tajam, mulai membacakan mantra-mantra yang dalam dan misterius. Suaranya terdengar seperti aliran sungai yang tenang, tetapi ada kekuatan yang menggetarkan di dalamnya. "Anakku, ingatlah, keputusan yang kau buat hari ini tidak boleh dianggap remeh," kata dukun, suaranya menggema di ruangan. "Kekayaan yang kau inginkan akan datang, tetapi harganya bisa sangat mahal." Rita mengangguk, berusaha menahan ketakutannya. Dia tidak ingin mundur sekarang, meskipun penyesalan mulai menghantui pikirannya. Dalam hati, dia terus berdoa agar semua ini berhasil dan keluarganya bisa kembali sehat. Saat dukun melanjutkan ritual, suasana menjadi semakin tegang. Rita merasakan getaran di udara, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk muncul. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Suara angin di luar semakin keras, dan lampu-lampu lilin bergetar hebat, seolah terpengaruh oleh kekuatan yang lebih besar. Rita merasa jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Sekarang, saatnya untuk memberikan tumbal," ujar dukun dengan tegas, matanya bersinar dalam cahaya lilin. Rita merasa perutnya terbalik. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi bayangan gelap yang mengintip dari sudut matanya membuatnya ragu. "Siapa yang harus saya korbankan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam. "Kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga bagimu. Itu bisa jadi sesuatu atau seseorang yang kau cintai.
Kata-kata itu menghantam hati Rita seperti palu. Dia teringat pada keluarganya, wajah ibunya yang lemah, dan ayahnya yang terbaring sakit. Air mata mulai mengalir di pipinya. Apa saya harus mengorbankan orang tua saya? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Bukan orang tua, tetapi ikatanmu yang paling kuat. Apa yang kau pilih? Jawab dukun, suaranya penuh tekanan. Rita merasa terjebak dalam dilema. Dia tidak ingin menyakiti keluarganya, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Dalam kebingungan, dia memikirkan adiknya, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan di keluarganya. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sosok itu, tetapi saat ini, ketakutan akan kehilangan segalanya membuatnya terpaksa berpikir. Ketika dukun melanjutkan ritual, Rita merasa ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Suara gaib mulai terdengar, berbisik di telinganya. Ambil keputusan sekarang, atau semua ini akan sia-sia, suara itu memerintah, mengisi ruangan dengan ketegangan. Dengan air mata membasahi pipinya, Rita berteriak, saya rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi saya. Saya bersedia, tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan sesuatu mengalir dari jiwanya, sebuah perasaan tidak bisa diungkapkan, seperti mengeluarkan bagian dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, cahaya lilin berkedip hebat, dan bayangan gelap muncul di depan mereka. Sosok itu berbentuk kabut hitam dengan mata merah menyala. Kau telah memilih, Rita. Sekarang, bayar harga untuk kekayaan yang kau inginkan. Suara itu menggelegar, mengisi ruangan dengan energi yang menakutkan. Dalam momen itu, Rita merasakan kehampaan di dalam hatinya. Dia berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dukun itu tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Kau harus bersiap, Rita. Kesepakatan ini tidak bisa dibatalkan, katanya, suaranya penuh peringatan. Saat bayangan itu semakin mendekat, Rita merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah ritual selesai, Rita pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasakan kelegaan yang aneh karena telah melakukan ritual, tetapi di sisi lain, rasa sakit di hatinya semakin mendalam. Dalam hati, dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Beberapa minggu berlalu, dan keajaiban mulai terjadi. Warungnya semakin ramai, dan pelanggan berdatangan dari desa-desa jauh hanya untuk mencicipi masakan Rita. Kekayaan mengalir seperti air, dan dia merasa seolah semua yang diimpikannya menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kesehatan keluarganya semakin memburuk. Ibunya yang awalnya hanya mengeluh sakit kepala kini terbaring lemah, sementara ayahnya semakin kehilangan semangat hidup. Rita merasa terjebak dalam siklus penderitaan yang tidak bisa dia hentikan. Dia mulai menyadari bahwa kekayaan yang diraihnya datang dengan harga yang sangat mahal. Suatu malam, ketika dia terbangun dari mimpi buruk lagi, dia melihat bayangan gelap itu berdiri di sudut kamar. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah menyala, dan dalam sekejap, dia merasakan kegelapan yang menggerogoti jiwanya. Kau telah melanggar kesepakatan, suara itu menggema di telinganya. Rita menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga dirinya sendiri. Dia terperangkap dalam kesepian dan penyesalan, di mana kekayaan yang diperoleh menjadi beban yang harus dia tanggung. Setiap hari, dia melihat wajah-wajah yang dulunya penuh harapan kini dipenuhi dengan rasa sakit dan kekecewaan. Akhir cerita ini membawa Rita ke titik terendah dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa ambisi dan keinginan untuk cepat kaya telah mengorbankan segalanya. Dalam pencarian untuk menyelamatkan keluarganya, dia telah kehilangan mereka dan jiwanya sendiri. Dengan air mata yang mengalir, dia berdoa agar bisa mengubah semua ini, tetapi suara gaib itu terus menghantuinya, mengingatkannya akan kesepakatan yang telah dibuat. Kisah pesugihan Rita berakhir dengan pelajaran pahit, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan selalu membawa dampak yang menyakitkan.
Saat dia melihat keluar jendela, dia tahu bahwa hidupnya kini terjebak dalam kegelapan, dan tidak ada jalan untuk kembali.